Makanya sebelum Yesus juga naik ke surga di peristiwa yang lain di Matius, kitab Matius dikatakan apa? Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan apa? Pergilah apa? Ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa menjadi apa? Muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya apa? Bahwa Yesus memberikan amanat. Ini disebutin amanat agung, perintah Tuhan bagi kita untuk apa? Menjadi saksi dari pemberitaan Injil. Dimulai dari apa? Yerusalem. Yerusalem itu ada yang coba menafsirkan, ya ini secara penafsiran ya. Ada yang berkata bahwa mulai dari keluarga kita dulu. Kita menjadi saksi tentang keluarga. Setelah itu apa? Yudea. Yudea itu berbicara tentang keluarga agak jauh kita, misalnya tetangga-tetangga kita, tante kita, om kita. Terus Samaria, yang lebih jauh lagi, mungkin sampai ke ke kota, ke provinsi. Terus apa? Sampai ke ujung bumi, berarti ke seluruh dunia, ke bangsa-bangsa kita mewartakan kebenaran Kristus. Nah, kalian atau kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Saudara di sini dibentuk Tuhan, itu harus menjadi saksi Tuhan. Amin. Bukan cuma sekedar bentuk jadi hamba Tuhan, jadi guru agama, bukan. Tapi tujuan utama Yesus, amanat agung yang paling penting adalah supaya kita apa? Memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus. Dan saksi Kristus ini, menjadi saksi ini bukan cuma tugas pendeta, tugas para penginjil, gembala-gembala, tapi tugas semua orang percaya kepada Yesus. Amin. Saudara harus menjadi saksi. Supaya apa? Supaya banyak orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itulah tugas kita semua. Jadi saksi itu bukan cuma sekedar menyampaikan firman Tuhan gitu, khotbah terus, bukan itu gitu. Atau memimpin pujian, itu bukan cuma seperti itu doang. Tapi kita pergi ke tempat-tempat yang belum ditujui, yang belum dijamah oleh orang. Setelah kita datang menyampaikan Injil Tuhan. Saya sudah pernah melakukannya. Kita turun ke kolong jembatan, kita cari mereka ada di jalanan gitu. Kita injilin mereka yang belum percaya. Makanya saya di kelas penginjilan saya ngajarin mereka bertemu dengan orang, bagaimana cara menyampaikan Injil gitu. Bagaimana berkenalan dengan orang, bagaimana ini memberitakan Injil Tuhan supaya mereka percaya kepada Yesus, walaupun kemungkinan ada mereka yang tidak percaya. Tapi itu tugas kita. Jadi tugas kita bukan sekedar action di mimbar khotbah, bukan cuma itu. Kita khotbah di orang-orang sudah mengenal Tuhan gitu. MC di orang-orang sudah mengenal Tuhan. Bukan tujuan utama kita itu gitu loh. Tetapi tujuan utama Yesus, bayangin, amanat yang agung yang diberikan Tuhan itu pemberitaan Injil. Amin. Itu amanat tertinggi. Dan itu gereja mengaku gitu. Seluruh bapak-bapak gereja mengaku di seluruh dunia bahwa itu adalah amanat tertinggi. Berarti apa? Memberitakan Injil gitu. Kita harus pergi. Makanya kata ini bahasa Inggris bilang pergilah, artinya go. Go itu berarti sekarang dilakukan. Pergi kemana? Ke jalan-jalan, ke kampung-kampung, ke desa. Di mana kamu memberitakan Injil? Bukan cuma duduk tenang aja. Duduk tenang santai tunggu jadwal khotbah. Senang santai cuma untuk MC. Bukan itu, cuma sekedar itu gitu. Kalau saudara cuma seperti demikian, itu namanya masuk belajar, cuma penuh di pengetahuan doang gitu. Tapi nggak ada prakteknya. Harus ada prakteknya. Kemana? Cari jiwa di jalan-jalanan, cari jiwa di mana, pergi ke rumah sakit, kemana kalian dilayani atau di sekolah di mana gitu, cari di situ ada nggak jiwa yang mereka belum percaya kepada Yesus, ada yang mereka sedang punya masalah, sedang terikat, mereka butuh keselamatan, mereka butuh pemberitaan Injil dari kita. Itu tugas kita, amin. Jadi cuma jangan diam sebagai hamba Tuhan. Setelah di sini dibentuk, ya cuma udah saya kira cuma jadi pengkhotbah di gereja, bukan cuma itu. Khotbah di gereja itu cuma tugas penata layanan, MC gereja itu bukan itu. Penginjilan sesungguhnya apa? Kalian pergi mencari jiwa-jiwa. Amin. Seperti kalau kita lihat Petrus, dia pergi kemana-mana cari jiwa. Betul? Yesus sudah memberi teladan bagi kita kan. Dia jalan ke desa-desa, ke kota-kota apa, memberitakan Injil. Dan itu orang-orang banyak mengikuti Yesus. Dia bukan cuma di mimbar, Yesus berkhotbah di rumah ibadah, enggak. Yesus cenderung menunjukkan dalam Alkitab dia khotbah di mana? Di jalan-jalanan, betul? Dia ngajarin anak-anak, dia ngajarin orang-orang di pinggir jalan. Itu tugas kita yang paling utama gitu. Jadi saya heran kalau ada hamba Tuhan cuma kayak untuk khotbah di mimbar atau cuma MC. Itu bukan cuma di pelayanan, bukan cuma itu, terlalu picik, terlalu kecil. Tapi bagaimana kamu ke jalan-jalan, kemana-mana, pergi memberitakan Injil bagi Tuhan. Cari jiwa, sudah berapa jiwa yang kamu selamatkan? Nanti Yesus datang ke dalam dunia, Yesus nggak tanya bilang begini, sudah berapa banyak ini apa? Berapa kali kamu khotbah? Yesus nggak tanya itu. Berapa kali kamu MC? Berapa kali kamu musik singkat? Bukan itu yang Tuhan tanya. Tapi yang Tuhan tanya adalah berapa jiwa yang kamu layani, buah dari pelayananmu itu. Berapa jiwa yang melalui pelayananmu mereka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu yang paling penting. Amin. Jadi pergi.